Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa syukur, mari kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan kita semua yang istiqomah dalam mengikuti jalannya. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kalian merasa terhimpit dengan masalah hidup, hutang yang menumpuk, kebutuhan sehari-hari yang semakin berat, sementara usaha yang dilakukan belum juga membuahkan hasil? Hati terasa sempit, pikiran penuh beban, dan tubuh seakan lelah tanpa daya. Mungkin di antara kita ada yang sudah mencoba berbagai jalan, bekerja siang malam, berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan minta bantuan orang lain, tetapi hasilnya belum juga tampak. Ada rasa kecewa, ada rasa putus asa yang pelan-pelan menyelimuti. Namun jangan panik, jangan putus asa. Ingatlah, Allah selalu punya jalan keluar. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Malam ini kita akan berbagi sebuah amalan agung, doa yang sederhana tapi penuh rahasia, sebuah ikhtiar batiniah dari bacaan yang sudah dikenal sejak kecil, yaitu surat Al-Ikhlas. Insya Allah, jika diamalkan dengan istiqomah 7 malam berturut-turut, maka pertolongan Allah akan datang dengan cara yang sama sekali tidak disangka-sangka, termasuk urusan rizki hingga hajat besar sekalipun. Sebelumnya, mari kita tundukkan hati, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, kami mohon untuk semua penonton agar Engkau lapangkan rizkinya, untuk yang menekan like agar Engkau lipat gandakan pahalanya, untuk yang menekan subscribe agar Engkau mudahkan segala urusannya, untuk yang membagikan video ini agar Engkau jauhkan dari segala kesulitan, dan untuk yang menulis komentar sholawat agar Engkau limpahkan cahaya keberkahan dalam hidupnya. Tenangkan hati sejenak, rasakan doa ini sebagai napas panjang yang penuh harapan. Karena setiap kata yang keluar dari hati akan sampai kepada Allah yang Maha Mendengar. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita bicara dari hati ke hati. Pernahkah kalian merasa hidup ini seakan menutup semua pintu? Kebutuhan semakin menumpuk, biaya sekolah anak, tagihan rumah, hutang yang belum terbayar, sementara penghasilan serasa berhenti di tengah jalan. Usaha sudah dilakukan, ikhtiar sudah ditempuh, namun hasilnya tetap belum juga nampak. Malam terasa panjang, penuh gelisah. Siang terasa berat karena pikiran tak pernah tenang. Itulah kondisi yang banyak dialami oleh saudara-saudara kita hari ini. Ada seorang bapak sederhana bernama Hasan dari sebuah kota kecil di pesisir utara. Ia seorang pedagang kecil, sehari-hari menjual kebutuhan harian di warung mungilnya. Namun beberapa bulan terakhir, usahanya sepi, barang dagangannya menumpuk, bahkan modalnya hampir habis. Hutang kepada tetangga dan kerabat semakin bertambah, sementara anak-anaknya tetap membutuhkan biaya sekolah dan kebutuhan pokok. Hasan sudah mencoba berbagai usaha, meminjam ke sana kemari, bekerja serabutan, tetapi jalan keluar tetap terasa buntu. Suatu malam dan keputusasaan, Hasan datang menemui seorang ustadz di masjid setempat dengan air mata menetes. Ia menceritakan semua kesulitan yang dialami. Sang ustadz mendengar dengan sabar, lalu berkata dengan lembut, "Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Ada doa dan amalan yang ringan di lisan, namun berat di sisi Allah. Bacalah surat Al-Ikhlas dengan istiqomah 7 malam berturut-turut, sertai dengan sholat hajat dan tahajud. Insya Allah, Allah akan bukakan jalan dari arah yang tidak pernah engkau duga." Hasan pun mengikuti petunjuk itu. Malam demi malam, ia bangun berwudu dengan hati bergetar, menunaikan sholat,
lalu membaca doa dan surat Al-Ikhlas sebagaimana diajarkan. Ia tidak sekedar membaca, tetapi benar-benar menundukkan hatinya penuh keikhlasan. Hingga pada malam ketujuh, sebuah kabar baik datang. Seorang kerabat lama yang tinggal di kota lain menghubunginya, menawarkan kerjasama dagang dan memberikan modal yang cukup besar. Dengan izin Allah, dagangan Hasan kembali berjalan. Hutangnya mulai terbayar dan keluarganya bisa kembali tersenyum. Sahabatku sekalian, bukankah Allah sudah menegaskan dalam Quran surat Al-Talaq ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ayat ini menjadi penguat bagi setiap hati yang sedang gundah, bahwa rizki itu bukan hanya hasil usaha tangan, tetapi juga pertolongan Allah yang datang ketika hati berserah penuh. Kisah Hasan hanyalah satu dari sekian banyak bukti bahwa doa dan amalan yang ikhlas bisa mengubah keadaan. Apa yang mustahil bagi manusia tidaklah mustahil bagi Allah. Dan jalan keluar selalu tersedia bagi hamba yang sabar, ikhlas serta istiqomah dalam doa dan ibadahnya. Sahabatku, jika hari ini engkau merasa terhimpit, jangan biarkan hatimu larut dalam putus asa. Ingatlah kisah ini, ingatlah janji Allah dalam ayat tadi. Karena sebentar lagi kita akan belajar amalan utama yang bisa diamalkan. Amalan ringan namun membawa keberkahan besar. Mari kita jeda sejenak, tarik nafas dalam-dalam. Rasakan bahwa setiap kesempitan hidup hanyalah sementara. Pertolongan Allah lebih dekat dari yang kita bayangkan. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari kisah yang telah kita dengar tadi, kita belajar bahwa jalan keluar selalu ada. Ketika hati sudah begitu terhimpit, ketika usaha terasa mentok, itulah saat terbaik untuk mengetuk pintu langit dan doa dan amalan. Maka sekarang tibalah waktunya saya bagikan amalan utama yang menjadi inti dari pertemuan ini. Amalan ini bersumber dari ijazah para ulama yang diwariskan turun-temurun. Caranya sederhana, namun harus dijalankan dengan penuh kesungguhan. Setiap malam, selama 7 malam berturut-turut tanpa terputus, bangunlah di sepertiga malam terakhir. Awali dengan wudhu yang khusyuk, lalu gunakan pakaian bersih. Pilih tempat yang tenang, dan mulailah dengan sholat tahajud 2 rakaat. Setelah itu, tunaikan sholat tahajud 2 rakaat dengan niat memohon agar kebutuhan rizki dan hajatmu dikabulkan oleh Allah. Pada rakaat pertama, setelah Quran surat Al-Fatihah, bacalah Quran surat Al-Kafirun 1 kali. Dan pada rakaat kedua, setelah Quran surat Al-Fatihah, bacalah Quran surat Al-Ikhlas 1 kali. Selesai sholat, tetaplah duduk bersila menghadap kiblat. Bacalah 4 bacaan penting ini secara berurutan masing-masing 3 kali. Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Ikhlas, ayat kursi, dan Quran surat Al-Qadar. Setelah itu lanjutkan dengan zikir khusyuk yang menjadi inti amalan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Bacalah kalimat ini sebanyak 450 kali. Dengan penuh kekhusyuan, jangan terburu-buru, rasakan setiap hurufnya mengetuk hati dan hadirkan keyakinan penuh bahwa hanya Allah yang sanggup menolongmu. Setelah itu angkat kedua tanganmu dan berdoalah. Sampaikan hajatmu dengan jelas. Jika engkau memohon rizki, sebutkan kebutuhannya secara rinci. Bahkan jika engkau ingin angka tertentu, katakanlah, karena Allah Maha mendengar setiap detail doa hambanya. Sahabatku, jangan lupa perbanyaklah sholawat, karena dengan sholawat doa kita lebih cepat sampai kepada Allah. Mari kita biasakan menulis sholawat di kolom komentar agar menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya sekalipun kita sudah tiada.
Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita telah mengetahui amalan besar yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Namun jangan berhenti sampai di situ. Ingatlah, amalan ini bukan sekedar bacaan di lisan, melainkan kunci yang membuka ketenangan jiwa, menguatkan hati, dan memberi keberanian menghadapi segala ujian hidup. Setiap kali kita duduk bersila, berwudu, lalu membaca doa dan zikir itu, sesungguhnya hati kita sedang ditempa untuk semakin dekat dengan Allah. Bayangkan kondisi kita saat dihimpit oleh hutang yang menyesakan dada, usaha yang tak kunjung berhasil, atau rezeki yang terasa berhenti. Dengan mengamalkan surat Al-Ikhlas 7 malam berturut-turut, hati yang resah akan menemukan ketenangan, pikiran yang buntu akan mendapatkan cahaya, dan jalan yang sempit akan dibukakan kelapangan. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa mengubah keadaan hambanya dalam sekejap. Izinkan saya ceritakan sebuah kisah lain. Ada seorang pemuda bernama Umar dari kota kecil di pedalaman. Ia seorang buruh harian dengan penghasilan yang sangat pas-pasan. Sewaktu-waktu ia kehilangan pekerjaannya, hutangnya menumpuk, dan keluarganya hidup dalam kesempitan. Hampir setiap malam ia menangis karena tak tahu lagi harus berbuat apa. Hingga akhirnya ia menemui seorang guru yang arif. Guru itu mengajarkan kepadanya amalan surat Al-Ikhlas 7 malam berturut-turut dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Umar pun menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Pada malam-malam itu, ia berdoa, "Ya Allah, cukup Engkau penolongku, cukup Engkau pelindungku." Beberapa hari setelah menyelesaikan amalan itu, datang seorang teman lama yang menawarkan pekerjaan lebih, baik dengan gaji yang cukup untuk menutup hutangnya. Umar pun kembali menata hidup bukan hanya secara materi, tetapi juga dengan hati yang lebih tenang. Ia berkata, "Aku belajar bahwa rizki datang bukan dari manusia, tetapi dari Allah yang membolak-balikan keadaan. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas seakan-akan ia telah membaca sepertiga Al-Quran." Hadis ini menunjukkan betapa besar kedudukan surat Al-Ikhlas, hingga bila dibaca dengan istiqomah, ia bisa menjadi wasilah turunnya pertolongan Allah dalam urusan dunia dan akhirat. Sahabatku sekalian, apa yang dialami Umar bisa juga terjadi pada kita. Mungkin jalan keluar terasa tertutup, tetapi dengan amalan ini Allah akan memberi cahayanya. Bacalah dengan ikhlas, dengan hati yang tenang, dan dengan keyakinan penuh, maka rizki bisa datang dari arah yang sama sekali tidak disangka-sangka. Mari kita berhenti sejenak, rasakan dalam hati bahwa pertolongan Allah begitu dekat. Hanya tinggal satu langkah lagi, hamba yang mau berserah diri sepenuhnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita rangkum kembali inti dari perjalanan doa dan amalan ini. Surat Al-Ikhlas bukan sekedar bacaan pendek dalam Al-Quran, tetapi sebuah kunci yang dapat membuka pintu rizki, melapangkan jalan hidup, dan menghadirkan ketenangan batin setiap ujian yang menimpa. Setiap hutang yang menjerat, setiap kebutuhan yang terasa berat sesungguhnya tidak pernah luput dari perhatian Allah. Ia Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Maha penolong hamba-hambanya. Ingatlah 3 nilai utama yang harus selalu kita pegang. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian, karena sabar adalah senjata yang menjadikan hati tetap tegar meski badai datang. Kedua, tawakal dalam menyerahkan hasil kepada Allah. Usaha kita hanyalah sebab, sedangkan keputusan ada di tangannya. Ketiga, yakin bahwa pertolongan Allah datang tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, tidak pernah salah alamat. Maka mari kita tundukkan hati, mari kita panjatkan doa bersama-sama. Ya Allah, berikanlah kami ketenangan hati dalam menghadapi setiap ujian.
Berikanlah kemudahan dalam setiap urusan dunia maupun akhirat. Luaskanlah rizki kami dari arah yang tidak kami sangka-sangka. Berkahilah keluarga kami dengan cinta dan kasih sayang. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat dengan cahaya rahmat-Mu. Jadikanlah setiap solawat yang kami ucapkan sebagai penolong di hari kiamat. Jadikanlah setiap doa ini sebagai jalan keberkahan hidup kami. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk istiqomah dalam menjalani ibadah dan doa. Sebelum kita akhiri, izinkan saya mengajak dengan penuh kelembutan. Jangan lupa tekan tombol like sebagai tanda dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan amalan-amalan berikutnya. Bagikan kepada orang-orang yang terdekat agar mereka pun merasakan manfaatnya. Dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar pahala terus mengalir menjadi amal jariah. Terima kasih sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.